Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Della Faulina. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan PPT tentang metabolit sekunder tanaman daun sirih hijau atau Piper Battle L. Adapun anggota kelompok saya yaitu Sulfa Diaraliana dengan NPM 25220574, Putri Maulita dengan NPM 25220582, Siti Maryam dengan NPM 25220583 dan Afifah Lutfi Dwi Asi dengan NPM 25220591. Adapun latar belakang, yaitu daun sirih hijau atau Piper Bitter L merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang telah lama dimanfaatkan masyarakat. Tanaman ini memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antibakteri, anti jamur, antioksidan, dan antiinflamasi. Aktivitas tersebut berasal dari kandungan metabolit sekundernya. Oleh karena itu, dilakukan screening fitokimia untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam daun sirih hijau sehingga dapat diketahui potensi pemanfaatannya dalam bidang kesehatan dan farmasi. Baik, untuk pemateri pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh teman saya, itu Putri. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari daun sirih. Daun sirih adalah tanaman merambat piper betel yang sering digunakan sebagai tanaman obat tradisional. Daun ini mengandung senyawa aktif seperti minyak atsiri, flavonoid, dan tanaman yang memiliki sifat aseptik, antibakteri, dan antioksidan. Daun sirih juga banyak dimanfaat untuk menjaga kesehatan mulut dan membantu menyembuhkan luka dan mengurangi bau badan. Selanjutnya, tanaman taksonomi dan nama daerahnya. Taksonomi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri dan hubungan kekerabatannya. Daun sirih tersebut termasuk dalam kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi Magnolipete dari tumbuhan berbunga, dan kelas Magnolisida dikotil atau berkeping dua, ordo dari Piperales, famili Piperacea, dan genus Piper, dan spesial Piper Betel L. Penjelasan singkatnya, berdasarkan klasifikasinya, daun sirih merupakan tumbuhan berbunga yang memiliki dua keping biji atau dikotil. Tanaman ini masih satu keluarga dengan beberapa jenis lada-ladaan lainnya dan dikenal memiliki banyak manfaat sebagai obat tradisional. Selanjutnya, daun sirih memiliki nama yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia. Seperti Batak itu disebut dengan burangi atau napura. Sedangkan di Minang itu disebut dengan siria, dan Dayak disebut dengan buyu atau ayap, dan Sunda disebut dengan sereu, dan di bagian Jawa disebut dengan seda atau suru, Sumba disebut dengan kota kua, atau di Sulawesi Utara disebut dengan pape atau ruangge. Di Seram disebut dengan ain kamu atau amum. Di Halmahera disebut dengan gies atau bidon. Di bagian Papua dikenal dengan kenaan atau bidon. Perbedaan nama daerah menunjukkan bahwa daun sirih telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh berbagai suku di Indonesia. Meskipun namanya berbeda-beda, tanaman yang dimaksud itu adalah Piper Betel L. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu tentang macam jenis daun sirih akan dipresentasikan oleh Maryam. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dan jenis-jenis daun serai. Berdasarkan ciri morfologi dan penyebutan di masyarakat, serai sering dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada serai hijau, serai merah, dan serai Cina. Di sini kita lihat
Serai hijau merupakan serai yang memiliki batang dan pelepah daun berwarna hijau. Serai ini paling sering digunakan sebagai bumbu masakan karena memiliki aroma yang segar dan khas. Dan serai merah memiliki ciri pangkal batang yang berwarna merah atau kemerahan. Jenis ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat karena mengandung senyawa aktif dan minyak atsiri yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada serai Cina memiliki ukuran batang yang lebih besar dan aroma yang lebih kuat dibandingkan jenis serai lainnya. Serai ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional serta sebagai bahan penghasil minyak atsiri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pemateri selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sulfa. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang digunakan pada tanaman seri. Bagian yang paling sering dimanfaatkan adalah daunnya. Hal ini karena daun sirih mengandung senyawa aktif atau metabolit sekunder dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan bagian lainnya. Senyawa-senyawa tersebut berperan dalam berbagai aktivitas farmakologis seperti antibakteri, anti jamur, antioksida, dan antiinflamasi. Selain daun itu juga, batang dan akar sirih juga kadang digunakan dalam pengobatan tradisional. Namun, penggunaannya tidak sebanyak daun karena kandungan senyawa aktifnya lebih sedikit. Oleh karena itu, daun menjadi bagian utama yang digunakan baik dalam pengobatan tradisional maupun penelitian ilmiah. Selanjutnya, metabolit sekunder daun sirih. Metabolit sekunder adalah senyawa alami yang dihasilkan oleh tanaman untuk melindungi dirinya dari serangan hama, mikroorganisme maupun pengaruh lingkungan. Pada daun sirih terdapat beberapa metabolit sekunder yang berperan dalam berbagai aktivitas kesehatan. Contohnya flavonoid berfungsi sebagai antioksida yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian ada saponi, memiliki aktivitas antibakteri dan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada tanin, yaitu berfungsi sebagai antiseptik dan membantu mempercepat penyembuhan luka. Kemudian ada steroid dan terpenoid berperan sebagai antiinflamasi atau anti radang. Kemudian ada polifenol memiliki aktivitas antioksidan yang kuat sehingga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, quinone berfungsi sebagai antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Karena kandungan metabolit sekunder tersebut, daun sirih banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional dan memiliki berbagai aktivitas farmakologi seperti antibakteri, anti jamur, antioksida, dan antiinflamasi. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Berikut untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mariam. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek farmakologi. Serai juga memiliki berbagai aktivitas farmakologis yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti antibakteri. Serai dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab. Serai mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Yang selanjutnya ada antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas sehingga dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Aktivitas inflamasinya membantu mengurangi peradangan atau pembekakan yang terjadi pada jaringan tubuh. Serai juga bersifat antiseptik sehingga dapat membantu membersihkan luka dan mencegah terjadinya infeksi. Dan yang terakhir,
pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan mikroba lain yang dapat menyebabkan penyakit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lanjut untuk pemateri selanjutnya yaitu Afifa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan daun sirih. Dalam kehidupan sehari-hari, daun sirih dapat digunakan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dalam bentuk air rebusan daun sirih yang digunakan untuk membantu mengatasi sariawan, bau mulut, serta menjaga kebersihan longga mulut. Air rebusan daun sirih juga dapat digunakan untuk membersihkan luka karena memiliki sifat antiseptik alami. Selain itu, daun sirih sering dimanfaatkan sebagai obat kumur herbal untuk membantu mengurangi jumlah bakteri dalam mulut. Dalam bidang farmasi, ekstrak daun sirih juga dikembangkan menjadi berbagai produk kesehatan seperti gel, salep, sabun, antiseptik, dan produk herbal lainnya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat metabolit sekunder dalam daun sirih. Berbagai manfaat daun sirih berasal dari kandungan metabolit sekundernya. Flavonoid berperan sebagai antioksidan dan inflamasi. Saponin memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur. Polifenol berfungsi sebagai antiseptik dan antioksidan. Selain itu, steroid dan terpenoid membantu mengurangi peradangan, sedangkan quinon memiliki aktivitas antimikroba. Oleh karena itu, kandungan senyawa aktif tersebut menjadikan daun sirih banyak dimanfaatkan bagi kesehatan, bagi bahan pengobatan tradisional maupun pengembangan produk farmasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas semua pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil screening fitokimia, daun sirih hijau terbukti mengandung berbagai metabolit sekunder, yaitu flavonoid, saponin, steroid, polifenol, dan quinon. Kandungan senyawa tersebut berperan dalam aktivitas antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan anti jamur. Daun sirih hijau berpotensi dikembangkan sebagai bahan obat tradisional maupun sediaan farmasi herbal untuk mendukung kesehatan masyarakat. Adapun referensi yang kami gunakan sudah tertera pada slide terakhir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.